Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Yes, selamat siang pada semua anak-anak. Terima kasih sudah mau menghadiri meeting kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Nah, hari ini, karena hari yang terakhir pada pembelajaran ini, khusus ya. Jadi, kalau biasanya itu Desa yang memulai doanya. Nah, hari ini Bapak ya. Ya, Pak. Nah, hari ini Bapak ya Desa ya. Oke, kalau gitu Bapak mulai. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, nah untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Bapak sudah melihat presensi kalian di Google Form ya. Sudah Bapak lihat semuanya sudah hadir, sudah presensi dengan sangat baik. Dan Bapak juga perhatikan sudah semua hadir di Google Meet ini dengan tepat waktu. Jadi, apakah bisa Bapak artikan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan kalian ya. Bapak tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, terus ingat selalu pakai masker ketika kalian keluar rumah, dan tetap semangat meskipun kita pembelajarannya masih PJJ ya. Oke? Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kalian akan mempelajari sifat-sifat bilangan bentuk akar. Nah, sebelum Bapak mulai, izinkan Bapak untuk share screen ya. Oke, nah di sini yang perlu Bapak tekankan itu adalah bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat bilangan bentuk akar itu diterapkan. Apa sih kemudahannya yang kita dapatkan dari bilangan bentuk akar? Oke, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama yang di kiri itu yang warna oranye itu tidak menerapkan sifat, kemudian yang di kanan yang hijau adalah menerapkan sifat. Nah, di sini dapat kalian perhatikan beberapa hal yang di kiri. Itu yang pertama adalah 2 akar 3 itu menjadi 3,46. Nah, operasi ini atau nilai ini bisa kalian temukan menggunakan kalkulator. Sebenarnya sih ada cara untuk menemukan nilai 2 akar 3 itu dengan cara manual, tapi itu caranya sangat ribet dan butuh waktu banyak untuk menemukannya. Sehingga kegunaan utama dari menerapkan sifat-sifat bilangan bentuk akar itu adalah seperti yang di kanan. Kalau yang di kiri kita pakai kalkulator, kita harus ambil dulu kalkulatornya terus kita hitung satu-satu. Habis itu kita kalikan dan ternyata hasilnya juga tidak langsung ya. Nah, di sini hasilnya itu 11,97, itu tidak langsung 12, meskipun ya memang ketika dibulatkan itu hasilnya 12. Nah, di kanan ketika kita menerapkan sifat, kita tinggal mengalihkan depan dengan depan hasilnya 4, terus dalam dengan dalam hasilnya 9. Nah, akar 9-nya tinggal kita sederhanakan jadi 3, dan 4 kali 3, 12. Nah, itu kemudahan yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari sifat-sifat bilangan bentuk akar. Jadi, karena ini adalah materi yang sangat berguna dan sangat mudah, kemudahan yang sangat diberikan oleh materi ini sangat banyak, karena itu yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Sehingga dengan mempelajari materi ini, kalian akan dapat yang pertama, menemukan sifat-sifat bilangan bentuk akar berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, mengaplikasikan sifat-sifat tersebut untuk menentukan solusi dari suatu masalah. Yang ketiga, menganalisis penerapan sifat-sifat bilangan bentuk akar. Kemudian, yang ketiga adalah yang keempat adalah menyelesaikan masalah terkait sifat-sifat operasi bilangan bentuk akar. Dengan tentunya disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak stop share dulu ya. Mohon maaf ya anak-anak, mungkin Bapak agak sedikit bermasalah sama sinyal hari ini. Nah, sekarang Bapak akan lanjut ke materi intinya ya. Jadi di materi inti, kalian Nah, di materi inti,
kalian akan mempelajari sifat-sifat bilangan bentuk akar ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi sifat-sifat bentuk akar itu, yaitu yang di kotak warna hijau ini ya. Yang mana fokus kita hari ini itu adalah dari mana sih sifat-sifat ini akan datang. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan sifat-sifat ini dalam suatu masalah bilangan bentuk akar. Jadi hari ini kita akan fokus untuk menjawab dua pertanyaan ini melalui ELKPD yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom, dan sebentar lagi Bapak akan bagikan juga di Google Meet. Mungkin untuk yang sudah mengerjakan itu kemarin Bapak cek ada beberapa ternyata yang sudah mengerjakan ELKPD itu sudah sangat baik ya. Bapak sangat apresiasi kalian yang sudah mengerjakannya lebih dulu. Untuk yang belum, kalian bisa mengerjakannya hari ini. Dan yang sudah juga boleh mengerjakan lagi. Siapa tahu kemarin ternyata kalian belum mendapat nilai yang cukup baik, kalian boleh mengerjakannya lagi. Oke? Nah, sekarang Bapak hentikan berbaginya ya. Oke. Nah, sekarang Bapak masuk ke ELKPD. Oh iya, Bapak bagi dulu. Tunggu sebentar ya anak-anak. Oke, ELKPD-nya Bapak sudah bagi di kolom chat. Nah, kalian bisa cek di kolom chat ya. Itu ada link ELKPD yang sudah Bapak bagi. Nah, pada link ELKPD tersebut, Bapak sudah menyediakan soal-soal yang dapat membantu kalian untuk menemukan sifat-sifat bilangan bentuk akar itu. Kemudian di sana juga Bapak sudah menyediakan soal-soal analisa yang dapat kalian gunakan atau cek untuk menemukan apakah kalian sudah mengerti penerapan dari sifat-sifat bilangan bentuk akar itu sendiri. Nah, sekarang silahkan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oh iya, satu lagi sebelum kalian mengerjakan ya. Selama kalian mengerjakan ELKPD, kalian boleh berdiskusi dengan Bapak langsung di Google Meet ini atau melalui chat WA. Bapak akan tanggapi satu-satu chat kalian nanti ya. Oh ya, waktu kalian kira-kira 15 menit ya anak-anak. Silahkan mengerjakan anak-anak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan ELKPD-nya dengan baik ya. Tadi Bapak cek itu satu-satu ELKPD-nya ternyata sudah mengirimkan dan hasilnya sangat baik semuanya ya. Semuanya sudah benar menjawabnya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Ayo. Oke. Nah, dari ELKPD itu Bapak yakin kalian juga sudah melihat bahwa setiap kali kita ELKPD terakhirnya pasti akan ada Mentimeter di sana yang paling bawah ya. Nah, Mentimeter itu seperti biasa kita akan gunakan untuk merefleksi jawaban yang sudah kalian kirimkan ke sana. Nah, sekarang izinkan Bapak membagi Mentimeter kita hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, di sini di Mentimeter kita pertanyaannya satu aja ya. Paparkanlah langkah-langkah menyederhanakan bentuk akar dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini Bapak sudah lihat, sudah semua orang mengirimkan jawabannya ya. Jadi ada 9 jawaban di sana dengan warna-warna yang berbeda. Ya, Bapak perhatikan di sana ada beberapa jawaban yang berbeda ya anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan minta siapa ya? Oke, bagaimana kalau Aika? Aika bisa dengar Bapak? Bisa, Pak. Oke, bagaimana menurutmu jawaban yang ada pada warna merah muda? Yang warna merah muda itu ada di bagian paling kanan yang tengah-tengah ya? Iya, Pak. Jadi menurut pendapat saya di bagian yang merah muda itu
perlu ditambahkan operasi sifat-sifat bilangan bentuk akar, Pak. Oke, operasi sifat-sifat bilangan bentuk akar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak minta Damayanti? Damayanti bisa dengar Bapak? Bisa Bapak, saya juga sama dengan Ayika Bapak. Jadi perlu ditambahkan juga di sana. Oke, jadi menurut kamu juga perlu ditambahkan operasi sifat-sifat bilangan bentuk akarnya ya untuk menjawab, untuk melengkapi jawaban tersebut. Oke, itu ide yang sangat baik. Nah, sekarang bagaimana dengan Dwi? Apakah kamu setuju dengan Aika dan juga Damayanti? Saya setuju, Pak. Jawaban merah muda perlu ditambahkan operasi sifat-sifatnya. Oke, terima kasih Dwi, terima kasih Aika dan juga Damayanti. Ya, pada jawaban merah muda, jadi yang di kanan, yang di tengah itu ya, itu perlu ditambahkan operasi sifat-sifat bilangan bentuk akarnya. Jadi alasan simpelnya karena dalam bentuk akar itu untuk menyederhanakannya biasanya akan menggunakan sifat-sifat bilangan bentuk akar. Nah, dari sana maka langkah di nomor 2-nya mungkin lebih baik adalah mungkin terapkan atau mungkin operasikan atau gunakan sifat-sifat bilangan bentuk akar. Baru yang ketiga adalah sederhanakan bilangan bentuk akar itu sendiri. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Ya, Pak. Paham Pak? Paham, Pak. Paham, Bapak. Ya, bagus. Bagus sekali. Bapak senang kalau udah kalian paham ya. Nah, sekarang bagaimana kalau jawaban yang oranye? Apa ada yang mau menanggapi jawaban yang oranye yang di atasnya? Pak, saya izin menanggapi. Oke, Melan, silahkan. Kalau menurut saya jawaban yang warna oranye itu perlu ditambahkan langkah akhirnya, Pak. Langkah akhirnya belum isi, menyederhanakan bentuk akar menjadi paling sederhana, itu yang belum, Pak. Oke, menyederhanakan bentuk akar menjadi paling sederhana ya. Nah, itu ide yang bagus itu, Melan. Nah, sekarang bagaimana dengan Emi? Nah, Emi bisa dengar Bapak Emi? Bisa, Bapak. Nah, bagaimana menurutmu Emi? Apakah kamu setuju dengan Melan? Saya setuju dengan pendapat Melan, Bapak. Jadi langkah terakhirnya itu perlu ditambah menyederhanakan bentuk akarnya. Oke. Nah, sekarang siapa ya? Mungkin Desa, bagaimana Desa? Apakah kamu masih bersama Bapak? Masih, Pak. Nah, kalau Desa, Saya setuju dengan jawaban dari Melan, Pak. oke, setuju dengan jawaban dari Melan ya? Ya. Oke, terima kasih Desa, Emi dan juga Melan. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Itu adalah pendapat yang sangat baik, terutama tadi dari Melan ya. Kemudian Emi dan Desa menanggapi juga, itu pendapat yang sangat baik. Oke, mohon maaf. Oke, benar ya. Jawaban warna oranye itu akan menjadi lebih lengkap ketika kalian menambahkan sederhanakan bilangan bentuk akarnya. Karena pada akhirnya suatu bilangan bentuk akar itu dapat disederhanakan lagi sehingga kalian akan menemukan jawaban yang paling sederhana. Nah, sekarang dari semua jawaban ini kira-kira apakah ada yang mau kalian tanyakan lagi atau mungkin ada yang mau kalian konfirmasi? Izin bertanya Bapak. Oke ya, Kadek silakan. Boleh saya bertanya? Nah, apakah kita boleh menuliskan langkah awalnya hanya cek bentuk? Atau kita harus menambahkan kata sederhana pada langkah awal itu? Oke, itu pengamatan dan pertanyaan yang bagus, Kadek. Nah, sekarang apakah boleh kita hanya menuliskan kata cek bentuk itu pada langkah yang pertama ya, atau mungkin kita harus menambahkan kata sederhanakan atau tidak? Nah, itu mungkin Kadek ngelihatnya di jawaban yang kuning ya. Di sini ada kata sederhanakan atau tidak. Kemudian di jawabannya abu-abu juga ada kata sederhanakan atau irasional di cek bentuknya itu. Dan siapa ya tadi? Oh ya, di jawaban yang hijau muda juga ada. Jadi jawaban dia adalah cek bentuk akarnya entah itu biasa atau irasional. Sebenarnya semua jawaban itu benar.
tetapi kita perlu menentukan alasannya ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada dari anak-anak yang bisa memberikan alasan terhadap jawaban dari KD itu? Saya, Pak. Oke, ayo silakan. Kalau menurut saya, menuliskan kata sederhana di awal atau tidak pada langkah awal bertujuan untuk memberikan arahan pada fokus permasalahan, Bapak. Misalnya di awal itu kita perhatikan apakah bentuk akarnya sederhana atau bentuk irasional, Bapak. Itu menurut saya, Bapak. Oke, itu pemikiran yang baik, Ayu. Terima kasih atas tanggapannya ya. Nah, memang benar seperti yang dikatakan oleh Ayu. Jadi, ketika kita menuliskan cek bentuk sederhana atau tidak, atau mungkin sederhana atau irasional, kemudian biasa atau irasional, itu akan memberikan kita arahan yang kita perlukan untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bilangan bentuk akar yang ada pada masalah. Nah, kalau misalnya kita mungkin arahkan pada kegunaan atau kemudahan yang diberikan oleh sifat-sifat bilangan bentuk akar. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Oke, karena yang tadi sudah banyak yang cewek ya. Gimana kalau yang cowok sekarang? Bagus, Ya, apakah Pak. kamu bisa dengar? Ya, saya Pak, saya. Oke, semangat seperti biasa ya, Bagus. Ya Pak, jadi menurut Bagus. saya, Kamu udah makan, Bagus, sebelumnya ya? sudah Pak, sudah jelas. Oke, Sudah kuat, sip. Pak. Silakan, Bagus. Ya, jadi kalau menurut saya itu dengan mengetahui apakah bentuk akarnya sederhana atau irasional, itu juga membantu mempercepat pengerjaan solusinya, Pak. Jadi sehingga kita bisa tahu sifat-sifat atau bentuk mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul. Bagus. Itu dia alasan yang paling utama ya. Jadi kenapa sih sebenarnya kita harus memberikan pada langkah pertama itu cek bentuk dulu, kemudian kita tambahkan keterangannya di sana. Jadi selain untuk memberikan fokus pada kita seperti yang dikatakan oleh Ayu, juga dapat mempercepat proses pengerjaan kita selama penyederhanaan itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, cek bentuknya itu adalah bentuk irasional, bentuk yang berapa? Bentuk yang pertama gitu misalnya, maka kita bisa melihat langkah-langkah pengerjaannya pada bentuk yang pertama. Oh ini, berarti yang berikutnya ini, berarti yang berikutnya ini, terus yang berikutnya itu. Nah, seperti itu dia. Atau mungkin bentuknya itu adalah bentuk sederhana, misalnya akar 16, nggak mungkin kan kita buat ruwet-ruwet seperti bentuk irasional. Jadi langsung aja akar 16 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti bagian refleksi ini dengan sangat baik. Nah, sekarang sebentar dulu. Bapak hentikan berbaginya ya anak-anak. Oke. Nah, dari refleksi kita hari ini, apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dwi, Ya, Pak, bagaimana? saya, Pak. Ada yang... Saya, Oh, Pak. Aika. Silakan Saya ingin Aika. bertanya, Pak. Hari ini kan kita belajar sifat-sifat bilangan bentuk akar. Ya. Lalu nggak jadi, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak jadi, Jadi, Pak. Bukan, Pak. oh bukan. Oke. Mungkin tadi nyangkut di ujung lidah ya. Iya. Kelihatannya lupa lagi tuh. Nggak apa-apa. Mungkin kurang aqua Aika ini. Oke, biar nggak tegang ya belajarnya ya. Terima kasih sekali lagi anak-anak, kalian sudah mau mengikuti refleksi dan juga mengerjakan LKPD itu dengan sangat baik. Bapak senang kalian kalau kalian sudah bisa dan paham dengan semua pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kesimpulan pada pembelajaran ini. Jadi Bapak minta satu orang atau mungkin beberapa nanti yang menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Oke, ada yang angkat tangan nih, sebentar dulu. Oh ya, bagus, silakan, bagus. Ya, oke Pak. Jadi hari ini kita belajar sifat-sifat bilangan Pak. Jadi dari sifat bilangan bentuk akar sih tepatnya ya. Jadi ada 4 sifat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita juga tadi belajar bagaimana menyederhanakan bilangan bentuk akar yang sederhana dan irasional. Jadi yang pertama dengan cara cek bentuknya, apakah dia sederhana atau irasional. Lalu yang kedua, terapkan sifat-sifat bilangan bentuk akarnya. Dan yang terakhir, sederhanakan sampai yang paling sederhana. Demikian, Pak. Oke.
Oke, bagus. Terima kasih sekali lagi karena kamu sangat bersemangat mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Ya, benar yang dikatakan oleh Bagus ya. Jadi, kita sudah belajar 4 sifat hari ini. Yang pertama adalah penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Untuk rumusnya Bapak yakin kalian sudah mempelajari itu pada modul atau video pembelajaran yang sudah Bapak share di Google Classroom ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita juga hari ini mempelajari bagaimana menyederhanakan suatu bilangan bentuk akar. Yang pertama adalah cek bentuknya apakah sederhana atau irasional. Kemudian yang kedua, terapkan sifat-sifat bentuk akarnya. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, sederhanakan sampai yang paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, dengan itu kalian pasti akan menemukan solusi dari suatu masalah bilangan bentuk akar. Nah, sekarang karena kita sudah sampai pada kesimpulan seperti pembelajaran yang pertama dan yang kedua, Bapak yakin kalian tahu waktunya apa sekarang anak-anak? Kuis, Pak. Siap. Nah, itu. Asal udah ingat kuis, kalian pasti senang ya. Soalnya ada kejar-kejarannya di kuis ya. Oke, sip. Karena semua sudah siap, jadi mari kita mulai kuisnya anak-anak. Silahkan masuk ke Google Classroom dan cari link kuisnya. Silahkan anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Nana, bagaimana? Sudah semua ya, selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Seru itu kejar-kejarannya ngomong-ngomong. Bapak tadi lihat kayaknya ada yang nyalip di tikungan terakhir itu. Emi apa? Oh, sorry. Ayu yang terakhir nyalip di tikungan terakhir. Disalip si Dama. Wih, beda lagi 1 poin itu. Keren sih Ayu. Oke, anak-anak. Terima kasih kalian juga sudah mengikuti kuis kita dengan sangat baik. Nah, sekarang untuk informasi berikutnya ya, karena hari ini adalah hari terakhir, bukan hari terakhir sih, pembelajaran yang terakhir untuk bab ini. Jadi yang berikutnya kita akan bahas bab baru, oke? Sehingga Bapak sudah menyiapkan modul dan video pembelajaran di Google Classroom yang bisa kalian pelajari. Oh, sorry, kayaknya Bapak lupa tadi memberikan tugas pada kalian ya. Oke, sekali lagi Bapak lanjut kalau gitu yang tadi. Jadi kalian bisa mempelajari setelah kalian menyelesaikan tugas yang Bapak sudah kirim pada Google Classroom. Kalau yang tadi pada kuis kita penilaian pengetahuan, maka di tugas itu kalian akan melakukan penilaian keterampilan. Jadi tolong tolong dipelajari materi yang sangat menarik yang baru itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya setelah mengerjakan tugasnya ya. Ingat, setelah mengerjakan tugas, oke? Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran kita, yaitu sifat-sifat bilangan bentuk akar dengan sangat baik. Nah, sekarang karena tadi kita mulai dengan doa, maka sekarang kita akan mengakhiri dengan doa juga ya. Oke, kira-kira ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Ayika, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aika. Terima kasih juga untuk semua anak-anak. Nah, karena ini sudah selesai, Bapak haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Bapak. Sama anak-anak. Terima kasih Pak.